Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir di acara pagi ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang membuat animasi untuk pemula dengan menggunakan aplikasi Procreate. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Anwardini Rashidah. Saya dari Fakultas Teknik, saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro. Kemudian saya akan menjelaskan poin apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu pengertian animasi, yang kedua tipe animasi, terus fungsi animasi, kemudian software yang digunakan animator untuk membuat animasi, kemudian Procreate, tampilan awal Procreate, membuat project animasi, dan cara ekspor di Procreate. Pengertian dari animasi menurut Have Studio adalah membuat perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Dijelaskan kembali secara lebih sederhana oleh Bloop Animation, pengertian animasi adalah seni menghidupkan ilustrasi sebuah benda mati atau karakter. Kemudian tipe-tipe animasi, yang pertama yaitu animasi tradisional. Tipe ini merupakan animasi yang paling tua karena masih menggunakan meja dan lampu yang menerangi kertas untuk menggambar. Animator menggambar di atas meja dengan lampu yang menerangi kertasnya, kemudian agar dapat melihat gambar sebelumnya yang sudah digambar. Animator menggambar objek di atas kertas kerja transparan yang biasanya disebut dengan celluloid. Oleh karena itu, animasi tradisional sering juga disebut sebagai cell animation atau animasi sel. Contohnya terdapat pada film Pinocchio 1940, kemudian Tarzan 1999, dan The Little Mermaid 1989. Kemudian tipe animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi bisa disebut juga dengan gambar vektor. Dengan gambar vektor, animasi jadi lebih mudah dikontrol daripada jika berbasis pixel. Contohnya terdapat pada animasi Tom and Jerry, SpongeBob SquarePants, dan Scooby-Doo. Yang ketiga, animasi tiga dimensi. Tipe animasi ini yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Animator bisa menggerakkan bagian tubuh dan mengatur posisi karakter sehingga terlihat lebih nyata. Contohnya animasi Kung Fu Panda, kemudian Up, kemudian How to Train Your Dragon. Tipe yang keempat yaitu tipe motion graphic. Motion graphic adalah potongan grafis digital yang digabungkan untuk menghasilkan ilusi. Biasanya motion graphic itu banyak digunakan untuk video iklan, tampilan judul film, atau kredit. Nah, tapi motion graphic ini biasanya digabungkan dengan teks dan voice over. Tipe yang terakhir yaitu stop motion. Stop motion adalah animasi yang diambil satu frame pada satu waktu. Objek akan dipindahkan dari satu frame ke frame berikutnya. Cara kerja stop motion memang nggak jauh beda dari animasi tradisional atau flipbook. Biasanya ada konten creator yang sering banget ngegunain stop motion yaitu Aulion. Jadi teman-teman kalau mau lihat gimana sih contoh stop motion itu bisa langsung buka YouTube-nya Aulion. Kemudian contoh filmnya yaitu yang menggunakan stop motion yaitu The Nightmares Before Christmas, Wallace and Gromit, Shaun the Sheep, dan lain-lain. Kegunaan animasi dalam bisnis ya, yang pertama itu untuk video penjelasan. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan video penjelasan untuk menjelaskan cara penggunaan produk atau jasanya atau cara menggunakan aplikasi dari perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan menggunakan video penjelasan dengan menggunakan animasi, tapi dengan sentuhan animasi dan storytelling di dalamnya agar audiens tidak bosan gitu. Jadi tampilannya jadi lebih menarik. Kemudian loading page.
Nah, loading page ini kita kan sering dihadapkan dengan waktu yang lama ya kalau membuka website. Nah, audiens tuh tidak suka menatap layar kosong. Oleh karena itu, animasi adalah solusi yang tepat. Dengan loading page, audiens bisa menunggu sembari melihat animasi yang memanjakan mata mereka. Kemudian transisi dapat membuat tampilan aplikasi atau website kalian menjadi lebih menarik. Kemudian untuk video iklan, teman-teman kan pasti pernah melihat papan billboard atau video iklan di YouTube ya. Nah itu kan kalau tampilannya yang biasa aja atau ceritanya kurang menarik kan pasti kita langsung skip ya. Nah dengan menggunakan sentuhan animasi dan ide cerita untuk iklan itu yang menarik, pasti audiens akan betah melihat iklan tersebut tanpa menyekip iklan. Jadi mungkin saja karena iklannya menarik, jadi audiens tuh kayak penasaran kan kira-kira produk apa sih yang diiklanin ini. Mungkin audiensnya bisa langsung membeli atau mencoba. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk logo. Biasanya kan logo tuh muncul kayak di awal film gitu ya, kayak contohnya tuh Disney atau PixArt. Itu kan pasti ada sentuhan animasi. Kalau misal logo Disney langsung muncul Disney gitu aja gitu tanpa ada sentuhan animasi, mungkin akan lebih jadi kayak aneh gitu ya, karena kurang menarik gitu. Jadi dengan adanya animasi di logo membuat audiens tuh akan terkesima dengan logo kita. Kemudian fungsi animasi yaitu untuk hiburan, entertainment, kemudian presentasi akan membuat dengan animasi akan membuat presentasi menjadi lebih menarik dan menghilangkan kekakuan dalam setiap slide-nya. Kemudian fungsi animasi yang terakhir yaitu edukasi dan tutorial. Software apa aja sih yang sering digunakan oleh animator? Yang pertama OpenToonz. Ini aplikasi gratis ya teman-teman, bisa langsung dicoba aja mungkin kalau teman-teman mau nyoba. Kemudian pensil 2 dimensi, kemudian Keyshot, dan Blender. Nah, yang sering digunakan animator Indonesia itu Blender dan Keyshot, dan Toon Boom maksud saya. Nah, kalau Toon Boom ini animasi 3 dimensi yang animasi 3 dimensi yang keunggulannya itu banyak sekali fitur di dalamnya sehingga memudahkan animator. Nah, untuk Toon Boom sendiri itu aplikasi yang memudahkan dengan segala fitur unggulan. Dengan demikian, animator pula bisa menggunakan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, contohnya yang mempermudah adalah palette dan tool brush. Bisa digunakan untuk memberi warna pada gambar bitmap atau vektor. Kemudian untuk Keyshot itu ada keunggulannya ya teman-teman. Software Keyshot itu keunggulannya yaitu real-time rendering. Jadi menyimpan hasil karya dengan cepat dan membuat hasil karya kita itu menjadi lebih realistis. Nah, kemudian seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa langsung download di App Store. Tapi aplikasi ini berbayar. Berbayarnya hanya di awal. Kalau misal aplikasinya nggak sengaja kehapus gitu, masih bisa download tanpa harus bayar selama akunnya masih sama. Jadi bayar sekali untuk pemakaian selamanya gitu. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat proyek di Procreate.
Nah, ini tampilan awal Procreate. Di sini ada select, kemudian ada import dan foto. Jadi di select ini teman-teman bisa klik kalau mau coba ya, itu kita bisa memilih untuk misal melakukan preview atau share atau duplicate atau di delete. Jadi di tampilan awal juga kita udah bisa langsung ekspor nih. Jadi misal saya mau ekspor yang ini, itu bisa langsung share. Nanti kita tinggal pilih formatnya apa gitu. Tinggal diklik aja, nanti dia akan muncul seperti ini, kemudian langsung diekspor. Nah, cara membuat proyek baru di Procreate yaitu tanda plus ini diklik, kemudian teman-teman bisa memilih tipe kanvas apa yang mau dipakai, atau misal teman-teman mau punya ukuran yang lain gitu ya, bisa langsung klik yang paling atas itu, nanti tinggal isi aja panjang sama lebarnya berapa, kemudian tinggal klik create. Nah, saya mau nyoba pakai yang ini. Nah, Nah, di sini kan bisa terlihat ya ada ini untuk warna. Di sini ada palette, ada value-nya, ada harmoni, ada klasik, dan ada yang kayak gini. Terus ini untuk layer-nya. Kemudian ini untuk menghapus. Nah, dan ini untuk brush. Jadi di brush-nya ini ada banyak banget, dan kalian bisa nambahin brush baru lagi kalau misal kalian mau brush-nya jadi lebih lengkap. Misal nambahin brush khusus untuk shading gitu kan bisa. Ini juga ada tekstur di sini. Jadi ini teksturnya tekstur daun gitu. Jadi kita nggak perlu bikin repot satu-satu gitu bikin daun. Di sini sudah ada brush khusus untuk bikin daun. Ini juga untuk tanaman. Terus ini juga ada untuk gambar awan ya. Tinggal diginiin aja udah jadi kayak awan. Nah, di sini saya mau pakai background warna ini. Kemudian menggunakan brush ink. Di layar pertama saya mau nyoba buat tempat ya teman-teman. Tinggal buletin aja. Terus besarin sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Ini nggak boleh ada bolong ya teman-teman. Kalau ada bolong, kalau kita tarik warna gini nanti dia bakal ngewarnain semua. Jadi pastiin nggak ada celah gitu di sini. Jadi bisa ditarik lurus gini. Ini kita bikin tempat dulu ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ingin membuat garis lurus itu tidak usah menggunakan tools penggaris di sini. Jadi tinggal gores aja terus ditahan, nanti dia akan lurus sendiri. Nah, terus misal kita mau buat shading nih di sini, gitu. Tapi mau pakai efek ini. Nah kan kalau kita tambah layer baru, terus kita langsung gini, kan dia keluar garis ya, terus repot banget kita harus menghapus, disamain dengan tempatnya. Efek shadingnya kan ini repot banget. Jadi caranya itu layernya ini kalian clipping max, terus ya udah tinggal
tinggal diwarnain tanpa takut keluar garis gitu. Ini untuk ngatur opacity juga. Jadi kalau teman-teman mau warnanya kira-kira ketebalan nih, bisa dikurangin. Terus ini kita kasih gradasi dulu. Terus caranya untuk menyatukan layar itu tinggal kalian cubit aja layar pertama dan layar kedua, itu tinggal digeser berbarengan gitu, disatuin. Itu nanti bisa nyatuin. Nah, seperti itu. Terus untuk dia supaya membuat animasi itu teman-teman buka yang tanda ini ya, yang ini, terus canvas, terus animation assets itu dihidupin. Udah tinggal kita add frame aja lagi gitu. Tapi kalau add frame langsung itu yang munculnya ini layar kosong. Layarnya layar kosong gitu tuh. Tapi kalau kita duplikat dia layarnya sama kayak yang sebelah. Terus misal saya mau ngasih efek air gitu. Ini tinggal ditambahin gini aja. Terus di duplicate lagi. Atau kalau nggak mau repot di duplicate yang bagian ini yang pertama tinggal dijadiin background. Ntar dia muncul seterusnya seperti itu karena dijadikan background. Gambarnya satu-satu ya, kayak pelan-pelan gitu supaya hasilnya jadi lebih kayak terlihat nyata. Nah, cara kerja yang animasi ini tuh sebenarnya sama kayak stop motion tadi. Jadi harus gambar satu-satu gitu, pelan-pelan supaya pergerakannya tuh terlihat nyata gitu. Ini digambar terus satu-satu sampai jatuh ke tempatnya supaya terlihat beneran jatuh gitu airnya. Coba di play. Seperti itu. Terus misal mau ditambahin detail dikit karena dia air cipratannya gitu. Bisa ditambahin.
Ini udah selesai, jadi langsung di play aja. Akan terlihatnya seperti itu. Nah, karena ini udah selesai, jadi cara ekspornya pencet yang ini, kemudian klik share, terus tinggal pilih formatnya mau apa gitu. Karena ini animasi, jadi saya makainya yang format MP4. Terus tinggal diekspor, terus ini bisa disimpan di galeri. Nanti bisa langsung dibuka di galerinya, pasti udah muncul video animasi ini. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Karena materinya hanya sampai situ saja, ya saya akhiri karena udah nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Maksudnya udah nggak ada pertanyaan gitu. Jadi saya akhiri. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Terima kasih. Untuk harga itu untuk harga itu 159.000. Harganya 159.000. Pembayarannya bisa melalui kartu kredit, ATM atau Dana. Paling gampang Dana sih. Kemarin saya pakai Dana soalnya. Ada pertanyaan lagi? Belinya di App Store ya teman-teman. Kebetulan Procreate sepertinya hanya untuk pengguna iOS. Kurang tahu saya kalau untuk Android. Mungkin teman-teman yang pakai tab Samsung atau yang apa gitu coba dicari di Play Store ada apa enggak. Berbayar apa enggak, kalau ada pun juga. Kalau di App Store berbayar 159.000. Bayarnya menggunakan Dana kemarin saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau untuk Windows kurang tahu ya. Saya coba di HP juga nggak ada Procreate di HP gitu. Ada tapi bukan Procreate yang kayak di iPad gitu. Kalau di Matchbook saya juga kurang tahu karena saya bukan pengguna Matchbook ya. Saya gunain Windows. Kalau Procreate di Windows mungkin kurang support ya. Mungkin kalau ada bajakannya bisa kali dicoba. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah nggak ada pertanyaan lagi?
Kalau tablet saya kurang tahu ya, Mas Aswan Fahrezi itu karena saya pakainya iPad gitu. Kalau tablet saya kurang tahu gitu. Mungkin kalau tablet ada aplikasi juga saya pakai di iPad itu namanya Sketchbook, tapi dia nggak bisa bikin video animasi. Dia cuma buat gambar doang gitu. Mungkin berminat untuk ngedesain gitu bisa di Sketchbook. Kalau Procreate ini keuntungannya banyak banget sih, bisa buat video animasi, terus uh, desain, gambar. Gambarnya tuh kayak bentuknya kalau misal kita gunain brush yang watercolor itu kayak beneran pakai watercolor gitu. Terus pakai brush yang crayon gitu ya, beneran kayak crayon warnanya jadi uh, kayak ya beneran kita gambar di kertas gitu. Jadi keunggulannya banyak banget menurut saya kalau beli Procreate untuk teman-teman yang suka satu bikin video animasi kayak stop motion gitu, mungkin ini cocok banget ya. Terus worth it sih menurut saya untuk harga segitu karena sekali bayar aja terus untuk selamanya gitu. Kemarin ini aplikasinya nggak sengaja kehapus, terus saya coba download lagi dan emang bener nggak harus bayar selama akun masih sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah mau bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.